tuh beda kalau mau aku ini. Lah iyalah, lu mah jangan curang lah. Curang. Anjir, yang makan lu gigi. Nih, makan pakai ini nih sarapan ini. Nih. Ambil dulu sendoknya, minyak bagi 2. Gue mau makannya entar. Iya, enggak ada makannya. Gua pasti sayur aja. Enggak ada sambelnya, mau enggak apa. Yaudah itu dimakan ada. Ntar gak jajan lagi sampai situ. Kan udah makan. Mau jalan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Udah join 27 ya. Oke, kita lanjutkan di MS Team ini. Udah terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Sudah, Bu. Halo. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bu. Bisa, Ibu. Ini masih mute nih. Fania mana Fania? Bu. Fania Ismi, apa sih namanya? Kalau saya lihat dari tulisan MST namanya Fania Ismi Hawa. Iya, Bu. Fania, mana Fania? Fania Ismi Hawa. Iya, Bu. Kayaknya masih di mute ya mic-nya. Mana Fania? Udah masuk kan? Suaranya kok nggak terdengar di sini? Halo? Sudah terdengar, Bu, Fania? suaranya, Bu. Bu. Ya, Bu. Bentar. Oke. Bentar. Bentar ya. Masih belum terdengar? Halo? Iya, Bu. Belum ya, Bu? Juga? Sudah, Bu. Bentar. Kayaknya suara dari kita deh, Bu, yang gak kedengar dulu. Bu. Udah saya setting dulu ya. Sekarang kamu ngomong juga belum kedengeran ya? Fania itu udah ngomong kayak belum dengar. Udah, Bu. Iya.
Suara Kedengeran ibu nggak, Bu? dari kitanya nggak Eh, kedengeran deh. Kayaknya. Halo, saya halo, close halo. dulu ya. Mau saya restart dulu ya. Oke, Ya Kita Bu. ngobrol nggak bentar. ketahuan nih. Kita ngobrol nggak ketahuan. Saya close dulu. Aduh kacau. Rifan nih kayaknya Rifan yang ini. Tapi ini udah di-record, weh. Kalau di HP, kalau di kalau di HP kan ada pengaturannya ya. Suara tuh keluar dari speaker apa dari mikrofon. Kayaknya ibunya itunya bukan. Iya kayaknya ibunya settingnya bukan dari speaker, tapi dari yang suara yang mau nelpon itu deh kayaknya. Hmm. Ini record dimatiin dulu nggak bisa ya? Biarin, biarin. Halo, sudah terdengar belum suara saya? Terdengar Bu. Udah Ibu. Udah ya. Dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi tadi masalah dari dalam psikometrik itu pendekatan ya. Secara garis besar ya, ini dibuat membaginya dalam tiga metode lah ya dalam psikometrik. Yang pertama, masih ingat tidak saya sebutkan apa minggu lalu? Barangkali ada yang masih ingat. Tadi Fania, coba mana Fania, bisa ditampilkan videonya? Sebentar, Bu. Apakah masih ingat? Minggu lalu kayaknya saya sudah menyebutkan gitu secara sekilas pendekatan dalam psikometri. Itu masih mute Fania. Ya, masih ingat kah? Nah, ingat nggak? Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Ya, Enggak sih, Bu. Enggak terlalu ingat. enggak. Ya, tadi psikometrinya sendiri udah tahu kan ya tadi ya. Pengertian psikometriknya ya. Ya kalau secara kasarnya sih psikometrik gabungan antara psikologi sama matematika lah, statistika lah tepatnya ya. Metrik di sini kan metrik berkaitan dengan biasanya hitung-hitungan ke matematika gitu kan, ke statistika. Psikometri ya boleh dibilang bidang ilmu di mana di dalamnya terdapat gabungan antara ilmu psikologi, ilmu statistik, ilmu matematik gitu ya. Nah, jadi di dalam itu ada metode-metodenya yang pendekatan-pendekatan untuk melakukan pengukuran tadi ya, pengukuran yang karakteristik laten. Nah, ada yang dinamakan pendekatan yang sifatnya tradisional, ya. Yang kedua yang sifatnya modern. Ya, maksudnya modern di sini saya bilang minggu lalu karena ya dia lahirnya lebih belakangan gitu kan dibanding yang teori yang klasik tadi, yang tradisional tadi. Nah, teori yang klasik tadi sering dinamakan dengan nama CTT ya, CTT ya, apa? Ingat nggak singkatannya? Iya, Bu. Ingat singkatannya dong. Apa singkatannya? Iya itu. Apa? CTT.
Iya singkatannya apa? Panjangannya, kepanjangannya. CTT itu apa? Classical Teori. Test Theory ya. Atau Classical True Theory. Ada yang menyebutkannya Classical True Theory, ada yang menyebutkannya Classical Test Theory ya. Jadi sebenarnya ini teori-teori yang menganalisis hasil tes secara klasik ya, dikatakannya sih di situ secara klasiknya itu gimana. Minggu lalu sudah dijelaskan secara sepintas. Nah kemudian yang kedua, teori yang lahirnya lebih belakangan dari CTT tadi adalah apa? Yang pendekatan yang lebih modernnya dan psikometrik itu apa? Ya IRT ini yang mata kuliah yang kamu pelajarin ini ya. IRT apa IRT? Item respon teori. Nah, kalau nggak bisa jawab yang terlaluan ini nama mata kuliah. IRT Mikir ya, bukan jadi Inggrisnya. ini item respon teori sering dikatakan sebagai teori tes modern lah ya. Ya itu nama ini aja sih sebenarnya. Karena ya diilhami lahirnya itu setelah itu tadi, CTT tadi. Nah, jadi IRT ini sebenarnya muncul untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada CTT, keterbatasan-keterbatasan pada classical test teori tadi. Apa aja keterbatasannya di antaranya? Masih ingat kah ini Fania? Lebih ke secara hitungan seluruhnya ya Bu, kalau CTT itu kalau nggak salah. Kalau misalnya IRT itu lebih kayak ke per variabel, per pertanyaan gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ya, inti-intinya sih ke sana udah ada benar. Tadi apa keywordnya untuk yang item respon teori melihatnya per item ya. Terus tadi kamu bilang CTT apa? Lebih ke perhitungan apa umumnya ke semua secara keseluruhan. Lebih tepatnya begini ya. Kalau untuk yang ya salah satu keterbatasannya. Jadi kalau di CTT itu yang mengukur karakteristik laten tadi ya, atau mengukur ya nilainya itu mengukur mengukur karakteristik seseorang itu ya, karakteristik laten seseorang itu hanya dilihat berdasarkan skor akhir gitu ya, total akhirnya itu berapa gitu. Kalau misalnya kita memberikan suatu instrumen atau tes gitu ya kepada para sampel responden kita, nah kita tuh yang kita perhatikan tuh hanya skor akhirnya aja, total skornya itu berapa gitu, tanpa melihat item-item mana yang dia jawab dengan benar gitu ya, tanpa melihat item-item mana dia melihat setujunya gimana per itemnya. Kalau misalnya yang kita lihat adalah sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, mungkin dari total tersebut, dari total item tersebut, saya mungkin hanya melihat berapa sih kan kalau misalnya sangat tidak setuju kan misalnya kita kasih nilai 1 misalnya 1, 2, 3, 4, 5 di mana nilai 5 itu adalah sangat setuju kan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita itemnya cuma punya 5 ya. Kalau punya itemnya 5 berarti skor terendah. Kalau kita hanya melihat skor akhir aja berapa? 5. 5. Skor terkecil 1 ya, Bu? Iya, tadi pilihannya kan 5 berarti 5. Tertingginya? Berapa? Tadi berapa pertanyaan, Bu? 5. Oh ya. Berarti 25. Ya, berarti kan skor seseorang itu akan di antara 1 sampai 25 kan. Kalau misalnya ada seseorang yang skor akhirnya misalnya 10 gitu. Berarti kita akan menyimpulkan oh orang ini relatif nggak terlalu setuju jadi dekatnya ke tidak setuju kan cenderungnya ya, karena kan di pertengahan juga enggak gitu kan. Tadi kan maksimumnya 25 kan. Kalau 10 mungkin kita akan lebih menggolongkan dia, oh orang ini termasuk misalnya kalau kita mengukur tingkat motivasi seseorang mulai dari yang sangat ya berarti sangat tidak motivasi sampai yang sangat motivasi gitu kan. Kalau nilai 10 oh berarti ini lebih dekat ke orang ini cenderung tidak termotivasi gitu kan.
Itu kalau kita melihat skor total aja. Sementara kalau item respon teori kita melihatnya dari masing-masing item, gitu ya. Contoh lain kayak yang soal minggu lalu itu soal apa UTBK ya. Nah, kalau akhirnya sama-sama misalnya 70 gitu, tapi mungkin si A lebih banyak menjawabnya di kemampuan yang numerik, misalnya di soal-soal yang menggambarkan kemampuan numerik. Sementara si B skor akhir memang 70, tapi dia mungkin lebih banyak menjawab ke soal-soal yang mencerminkan kemampuan verbal, gitu kan. Oke, terima kasih Fania. Nah, jadi tadi dua pendekatan itu ya, ada CTT, kemudian IRT, ya, kemudian yang ketiga adalah LCA ya, latent class analysis. Nah, latent class analysis ini bedanya dengan CTT dan IRT tadi. Di CTT dan IRT itu diasumsikan hasil pengukuran perubahan latennya itu bertipe kontinu. Ya, sementara untuk LCA ya, latent class analysis, dia mengasumsikan perubahan laten yang diukurnya itu secara konseptual itu bertipe kategori, ya. Nah, nanti kita akan lihat apa sih perubahan laten yang kategorik dengan yang kontinu. Jadi kalau yang kontinu itu ya tadi kita ingin mengkuantifikasikan, ingin meletakkan gitu ya. Nih kalau seseorang ini dari indikator-indikatornya ini udah kita ukur nih, dari item-itemnya itu kita udah dapat jawabannya ya, nilai skornya gitu kan. Nah, kita ingin meletakkan si perubahan laten orang tersebut ada di mana di antara min 2 sampai 2 itu. Apakah ada di tengah-tengah ya dinilai 0, ataukah dinilai 1,5, ataukah dinilai 1,8 dan seterusnya. Jadi semakin ke kiri ya, min 2 ya, umumnya yang dipakai min 2 sampai 2 ya untuk skala pengukuran perubahan laten. Semakin ke kiri ya relatif semakin sifatnya semakin negatif ya, semakin kurang gitu kan. Semakin ke kanan itu relatif semakin kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tingkat kepandaian, intelijen dari min 2 sampai 2 positif, semakin mendekati 2 menunjukkan tingkat intelijensia dia semakin bagus gitu kan. Nah, jadi tadi kalau CTT dan IRT itu pada prinsipnya memposisikan hasil pengukuran perubahan laten itu pada suatu skala kontinu ya. Kontinum tadi, negatif sampai 2. Tapi kalau untuk LCA, dia ini menggolong-golongkan perubahan laten tadi pada suatu kelas-kelas, kelompok-kelompok, kategori-kategori. Jadi misalnya kalau kecemasan nih dipandang sebagai kategori, itu kalau misalkan kita menggolongkan nih si A ini, misalnya kecemasannya ini kita punya kelasnya hanya 2, kelompok yang without anxiety, tanpa kecemasan, yang satunya lagi adalah kelompok yang kecemasannya parah gitu kan. Nah, terus kita melabelkan seseorang hanya dengan mengatakan oh si A ini termasuk kelompok yang without anxiety, orangnya going lah ya, tanpa orang yang nggak terlalu cemas-cemas banget gitu. Terus yang satunya si B termasuk orang yang incapacitating attack of error, yaitu ada istilah-istilahnya di psikologi. Jadi untuk anxiety itu, untuk kecemasan ada dalam dibagi dalam 2 kategori gitu kan. Kategori tadi yang kecemasannya rendah, kemudian kecemasannya tinggi. Nah, kalau kita hanya melabelkan orang ya, karakteristik orang dengan cara seperti itu, artinya perubahan laten yang kita ukur itu tipenya kategori gitu ya. Tapi kalau misalnya ya tadi ya without dengan kecemasannya incapacitating attack of error ya ada di buku ya iyalah ya. Jadi kalau di psikologi ini kecemasan ini ada tipe tadi without dan incapacitating. Nah, itu kalau kita pembagiannya seperti itu, kalau kita mengcap atau melabelkan seseorang dalam kategori seperti itu dikatakan katanya sebagai secara konseptual sebagai kategori ya. Jadi
Kubalatennya bertipe kategori. Tapi kalau misalnya sudah di dalamnya itu kita membedakan seseorang dengan kuantitasnya, misalnya ini kecemasannya itu low, medium, dari situ ada kita membedakan seseorang berdasarkan kuantitasnya. Nah itu dipandang secara konseptual kecemasan itu merupakan tipenya itu kontinu gitu ya. Jadi itu yang membedakan kubah laten bertipe apa tadi secara konseptual kontinu dan kategori tinggi. Jadi nah itu untuk selanjutnya, makanya untuk di IRT ini kita asumsikan bahwa kita mengukur karakteristik laten dan apa yang kita ukur hasilnya itu kita pandang sebagai kontinu. Nah kemudian bedanya lagi CTT dengan IRT tadi ya, yang pertama kan dia berdasarkan skor akhir ya, test based ya, sehingga sering disebutnya CTT itu test based ya, berdasarkan tes ya, karena dia ngelihatnya hanya hasil akhirnya aja, skor akhirnya aja, sehingga disebut dengan test based. Sementara IRT sering dinamakan dengan model based ya, karena dia berdasarkan model ya. Nanti makanya kita akan banyak berhadapan dengan model-model statistik ya, model. Karena memang di sini pengertian dari teori IRT, ada kata teori item respon teori di sini maksudnya bukan dalam maksud teori dalam pengertian tradisional ya, misalnya kita nggak ngelihat itu dalam IRT itu kita nggak perhatikan apa ya kognitifnya seseorang, misalnya kenapa ya dia kok orangnya malas, kenapa ya dia sangat pemalas, kenapa ya dia misalnya sangat rajin. Nah kita nggak ngelihat ke situnya, nggak ngelihat ke why-nya itu ya, yang atau bagian why and how itu kita nggak lihat, ibaratnya kita nggak lihat teori-teori di balik itu ya, di balik dia kenapa gitu kan dia seperti itu gitu, kita nggak lihat. Yang dimaksud teori dalam IRT ini lebih kepada teori pendugaan dalam statistika ya, teori estimation ya, estimation teori dalam statistika ya. Yang dimaksud teori dalam IRT di sini adalah teori yang similar to atau like to estimation theory in statistical ya, in statistik. Nah sementara CTT tadi yang classical case theory memang dia berdasarkan teori base ya, jadi tadi selain juga dikatakan test base, jadi CTT itu test base, IRT item base ya, jadi test base, item base ya IRT. Kemudian kalau CTT teori base, IRT model base ya. Jadi kalau CTT ini berdasarkan dengan teori-teori. Nah itu para ahli pada dulu ya, lihat tahunnya itu ya pada abad berapa dia itu banyak lah ya, nanti Anda lihat teori ini apa si A mengusulkan teori ini, teorinya pokoknya berkaitan dengan inilah ya, sikap atau behavior manusia. Nah itu dia mengacu kepada teori-teori klasik yang sifatnya ya lebih ya yang kejiwaan atau ke tingkah laku. Jadi teori base, ini item base yang melihatnya per item untuk IRT. Nah di sini teori base, di sini model base. Oke, kemudian keterbatasan apa lagi di CTT? Nah kalau Anda lihat bisa dibuka ini di apa di Ayala ya. Kalau Anda baca di preface-nya ya. Bentar deh. Ini. Oke, boleh Anda lihat di pendahuluannya ya, di pendahuluan di Ayala, di sana dikatakan bahwa keterbatasan dari CTT yang lainnya adalah ya yang
dibandingkan dengan IRT ya. Jadi kenapa udah lihat ya buku ini oke. Ini kalau Anda baca, saya kalau baca buku ini senang saya baca itu preface-nya dulu, kata pengantarnya, sehingga kenapa sih buku itu ditulis gitu ya, apa yang nanti akan kita dapatkan dari buku ini gitu ya, apa yang menarik dari buku ini. Saya sering kalau buku itu saya baca dulu pendahuluannya. Nah di sini kalau Anda lihat ya, bentar, untuk keterbatasan yang di CTT ini kalau Anda lihat yang ini ya. Jadi ada dua hal keterbatasan dari CTT itu, yaitu yang pertama, jadi karakteristik yang terdapat pada item ya, itu bergantung kepada orang ya, kepada responden yang kita amati ya, kepada sampel responden. Jadi gini ya, nanti kan IRT ini kan ujungnya gitu ya, kita ingin menganalisis ya, atau teori yang menganalisis hasil jawaban responden ya, pada setiap butir pertanyaan itu ya, dimana nanti dari hasil jawaban responden itu akan menentukan berapa besarnya karakteristik laten yang dia punya gitu ya. Nah, jadi apa aja sih yang menentukan jawaban tersebut ya. Jadi misalkan ada 5 pertanyaan nih ya. Kita perhatikan soal nomor 1. Nah, seseorang menjawab, misalnya tadi skalanya pakai sangat tidak setuju sampai sangat setuju ya, ada 5 misalnya, ada 5 option. Nah, si A dalam menjawab soal nomor 1 ya, misalnya dia memilih option 5 atau optionnya 4. Itu ada sesuatu hal yang mempengaruhinya ya. Apakah yang mempengaruhi si A dalam menjawab suatu item tersebut? Yang pertama, dipengaruhi oleh karakteristik yang ada di dalam si orang itu sendiri. Jadi karakteristik laten yang ada di dalam orang itu akan mempengaruhi dia menjawab option yang mana ya. Kalau memang dia memiliki, emang pada dasarnya orangnya sangat ambisius, atau misalnya dalam ini kita mengukur motivasi, kalau dia tingkat motivasi dia itu sangat bagus, mungkin dalam merespon pertanyaan tersebut ya, dalam merespon soal nomor 1 itu akan berbeda dengan si B yang mungkin motivasinya itu hanya ya sedang-sedang aja atau sangat kecil ya. Jadi apa yang mempengaruhi jawaban seseorang pada suatu item itu dipengaruhi oleh karakteristik yang ada di dalam orang itu sendiri, juga dipengaruhi juga oleh soal yang ditanyakannya itu, karakteristik itemnya itu sendiri. Jadi ada 2 hal di sini dalam IRT yang akan kita perhatikan ya, yaitu karakteristik yang terkait ke orang ya, karakteristik laten yang terkait ke orang, juga karakteristik laten yang terkait kepada item ya. Jadi itu ada 2 hal yang mempengaruhi seseorang atau seorang responden dalam menjawab satu pertanyaan. Kalau misalnya jawaban si responden itu kita notasikan dengan misalnya X ya, biasanya X karena itu kan terobs ya, karena kan jawaban yang dia berikan itu kan apa yang kita ukur secara langsung ya, yang kita dapatkan manifestnya itu dari yang jawaban dia ke item tadi. Misalnya nomor 1 dia kasih jawaban 4, nomor 2 kita kasih jawaban 3. Nah, yang mempengaruhi nilai 4 tadi itu yang nomor 2 nilainya 3 dan seterusnya itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu karakteristik laten dari si orang itu sendiri dan juga karakteristik laten yang ada di item, yang ada di butir soal ya, itu 2 hal itu.
Nah, kalau di CPT nanti akan kita lihat karakteristik laten yang terkait ke orang itu. Karakteristik laten yang terkait ke orang itu adalah ya sifat laten yang akan kita ukur. Misalnya tadi motivasi gitu kan. Karakteristik laten yang terkait ke orang atau isemini, ya biasa disebut di sini isemini, ya kalau di buku ini menggunakan isemini. Peserta ya, artinya peserta yang menjawab tes tersebut. Jadi karakteristik laten dalam hal ini pada exam ini adalah motivasi. Atau misalnya kalau kita lagi ngukur di tes SBMPTN, karakteristik laten orang itunya adalah ability-nya ya, kemampuannya gitu kan di dalam tubuh apa di dalam diri orang tersebut. Selain tadi karakteristik laten yang ada di orang juga dipengaruhi oleh karakteristik laten yang ada di soal. Apa aja sih karakteristik laten yang ada di soal itu? Nah, nanti di IRT ini ada paling tidak ini ada 3-4 komponen ya, yang karakteristik laten item itu. Yang pertama apa? Yang pertama difficulty ya. Difficulty itu tingkat kesulitan ya. Tingkat kesulitan dari item-item. Nah, ini juga akan mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh seorang responden terhadap satu item, Jadi difficulty itu merupakan karakteristik item, itu akan mempengaruhi juga. Selain difficulty juga nanti ada yang namanya diskriminasi, discrimination. Apa itu discrimination? Discrimination ini adalah pembeda, daya beda ya, kemampuan suatu item untuk membedakan orang yang satu dengan orang yang lain, tingkatan untuk membedakan orang yang tingkat motivasinya rendah dengan orang yang tingkat motivasinya tinggi. Soal yang bagus atau item yang bagus itu adalah item yang mampu membedakan tingkatan-tingkatan orang tersebut ya dalam hal perubahan laten yang diukurnya gitu ya. Jadi ini kalau tadi skalanya dari min 2 sampai 2, kalau saya punya 10 orang, ini pasti akan berbeda-beda kan lokasi orang tersebut pada skala ini ya, pada skala tadi min 2 sampai 2. Mungkin si A posisinya atau lokasinya ada ke min 1,3, sementara si B posisinya di 0, sementara si C posisinya di 1,7 misalnya dan seterusnya. Itu ya lokasinya itu. Itu kan lokasinya beda-beda. Nah, soal yang bagus itu soal yang memiliki daya beda atau discrimination yang baik gitu, yang tinggi ya. Dia mampu membedakan karakteristik laten dari masing-masing orang tadi ya pada skala kontinu tadi. Nah, itu tadi karakteristik item yang kedua, yaitu daya beda, pembeda ya, tingkat pembeda, discrimination. Nanti yang ketiga ada lagi namanya lower asymptote. Ya, nanti ya itu akan nanti diulas lagi. Ini saya sekarang cara garis besarnya dulu ya. Jadi yang ketiga itu karakteristik item, nanti ada yang namanya lower asymptote ya. Jadi apa ya, asymptote bawah gitu ya. Asymptote bawah ini maksudnya ada juga referensi yang mengatakannya guessing factor ya, faktor penebak. Sebenarnya sih kurang tepat sih ya untuk mengatakan guessing factor. Jadi lebih orang lebih suka ya ada apa di Ayala ini lebih suka menyebutnya dengan nama lower asymptote. Tapi kalau si Hambleton ini menggunakan nama lain, istilah ini adalah guessing factor. Jadi apa kalau Anda lihat kurva logistik itu kan, kurva logistik itu belum belajar ya di analisis data kategorik, nanti akan belajar itu logistik. Jadi kan bentuk kurvanya itu seperti huruf S gitu ya, sigmoid. Jadi semakin ke kiri ya dia itu semakin mendekati 0, semakin kecil. Artinya apa? Untuk orang yang kemampuannya negatif, semakin besar negatifnya, yang semakin mendekati min 2, nah, itu secara teori harusnya sih dia memiliki peluang yang kecil untuk menjawab respon tersebut dengan benar. Tetapi ini justru kebalikannya. Sebenarnya kemampuan dia itu nggak ada, kemampuan dia itu sangat rendah, tapi dia bisa memiliki peluang yang tinggi untuk menjawab item tersebut dengan benar. Enggak 0, sebenarnya kalau secara teori orang yang kemampuannya rendah nggak akan bisa menjawab soal tersebut, tapi dia bisa menjawab soal itu dan itu ternyata benar jawabannya. Nah, jawaban yang benar ini sebenarnya tidak mencerminkan bahwa dia itu pintar, tapi
sebenarnya dia itu nebak-nebak. Nah itu ya, ada itu faktor itu namanya lower asymptote. Ya nantilah kita akan lihat, tapi paling tidak ini yang secara umum yaitu tadi bahwa dalam IRT itu ya jawaban atau respon yang diberikan oleh seseorang pada suatu item itu dipengaruhi oleh karakteristik laten yang ada di dalam orang itu sendiri serta karakteristik laten yang terkait pada item, sehingga nanti itu akan mengarahkan kita kepada parameter-parameter yang akan diduga di item respon teori. Jadi ada parameter yang terkait ke item, ada parameter yang terkait ke orang yang nanti di sana. Nah, pada CTT ini, jadi di sini kelemahannya bahwa indeks-indeks ya, maksudnya ukuran-ukuran yang terkait item tadi. Jadi nanti ada ukurannya ya, difficulty yang tadi saya bilang kesulitan tuh difficulty-nya berapa, nilainya itu ada, itu kita akan dalam IRT ini ada dikuantitatifkan nilainya, difficulty-nya di antara min 2 sampai 2 tuh posisinya di mana gitu. Nah, kalau untuk CTT, bahwa indeks-indeks item yang dimaksud indeks item di sini yaitu tadi ya yang hasil ukuran yang terkait ke karakteristik item itu sangat bergantung kepada responden, kepada peserta atau kepada orang yang diamati gitu. Nah, kemudian yang berikutnya pengukuran terhadap kemampuan atau karakteristik laten peserta itu tergantung kepada karakteristik item. Jadi ini tadi ya, kalau secara garis besarnya saya simpulkan gini, kan tadi ada dua hal ya, karakteristik di IRT, karakteristik yang terkait item dengan karakteristik yang terkait orang. Nah, kalau di CTT, di klasik, karakteristik item bergantung kepada karakteristik orang, begitu juga sebaliknya, karakteristik orang bergantung kepada karakteristik item. Maksudnya gini, untuk yang A, soal ya, item ya, karakteristik item bergantung kepada sekelompok orang, bergantung kepada orang. Artinya gini, ada nih suatu item ini tingkat difficulty-nya tinggi gitu ya, dari hasil perhitungan gitu ya. Setelah dilakukan analisis, ini misalnya kita punya 10 item nih. Oh ternyata item nomor 7 gitu kan, tingkat difficulty-nya, kesulitannya itu sangat sulit gitu kan. Nah, padahal ya kenapa muncul sangat sulit ya, mungkin terlihat sangat sulit karena dari peserta-peserta yang kita berikan tes itu yang jawab benar cuma sedikit gitu ya, atau misalnya nggak ada yang jawab sama sekali. Kalau nggak ada yang jawab benar sama sekali di nomor 9 itu, artinya nanti kita menyimpulkan oh ini item nomor 9 ini sangat sulit gitu kan, atau kita drop aja soal ini gitu kan. Nggak gitu juga, kita lihat juga oh ternyata orang-orang yang mengerjakan tes kita ya itu memang orangnya tergolong kemampuannya itu mungkin kemampuannya yang yang rendah gitu, sehingga nggak bisa menjawab soal tersebut. Nah ini artinya kalau kayak gitu, karakteristik item bergantung kepada karakteristik orang. Nah sebaliknya, karakteristik orang bergantung kepada karakteristik item itu seperti apa? Nah kita melihat si A ini pintar sekali ya nilainya gitu kan, misalnya nih si A dan si B sama-sama mengerjakan soal keduanya nih mengambil mata kuliah yang sama, misalnya sama-sama mengambil mata kuliah StatMat gitu ya, StatMat. Tetapi misalnya si A mengerjakan tipe soal yang berbeda dibanding si B gitu kan. Jenis kesulitan dari si A soal satu yang dikerjakan si A sama si B itu mungkin berbeda tingkat kesulitannya. Si B itu mungkin mendapatkan soal yang memang relatif mudah, sehingga dia mungkin soal yang diujikan itu persis sama dengan soal yang dikasih sebelumnya di kelas, sehingga dia bisa menjawab soal tersebut semuanya gitu, sehingga nilainya 100. Sementara si A gitu kan, soalnya nggak sama, belum pernah diberikan di kelas sebelumnya, sehingga si A misalnya hanya dapat nilai misalnya 80 atau misalnya 60 gitu kan. Nah ini bukan berarti si B ini lebih pintar, tidak berarti seperti itu, karena tadi tingkat kesulitan soalnya itu berbeda gitu kan. Jadi
seolah-olah si B ini kelihatan lebih pintar dari si A. Nah, itu artinya karakteristik orang bergantung kepada karakteristik item, ya. Itu kalau di CTT itu seperti itu. Nah, tapi nanti kalau di IRT ini nggak seperti itu, ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh nanti teratasi bahwa nggak tingkat kesulitan, tingkat pembeda soal gitu ya, itu tidak dipengaruhi oleh karakteristik orang, ya. Begitu juga kita nanti akan menduga berapa sih nilai motivasinya si orang ini gitu kan, itu nggak dipengaruhi dengan tingkat kesulitan yang ada di item-item. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak sebelum saya lanjutkan? Bisa dipahami nggak sampai sini? Saya masih mau cerita-cerita dulu ya secara besar IRT ini. Paling tidak Anda ya mengetahui dulu gitu ya motivasinya, kenapa gitu harus belajar IRT itu apa gitu kan, manfaatnya apa sih IRT ini. Nah, kalau Anda lihat sekarang mau masuk kerja gitu ya, mau masuk ingin diterima PNS gitu ya. Nah, itu kan juga semuanya melewati suatu tes ya, seleksi gitu kan. Nah, Anda lihat sekarang untuk menjadi seorang PNS itu ada beberapa tes yang harus dilalui ya. Ada yang namanya psikotes ya, kemudian apalagi tuh SKB atau apa gitu kan ya. Kemudian juga sama kalau Anda mau melamar bekerja di suatu perusahaan ya, di bank gitu kan, ada beberapa tes yang harus dilalui. Selain psikotes mungkin ada tes wawancaranya gitu kan. Nah untuk seleksi orang itu kan nggak mudah ya, banyak yang lamar ya, sementara yang diterima mungkin hanya seperberapanya, sedikit. Kita mau menyeleksi orang itu, ya terus terang ya, saya termasuk orang yang sulit ya untuk menyeleksi gitu, apalagi ini menyangkut nasib seseorang untuk selanjutnya gitu ya. Takut salah saya dalam menyeleksi orang. Misalnya kalau saya di posisi di bagian kepegawaian, misalnya di HRD ini di suatu perusahaan. Nah, saya tuh mau menyeleksi nih para pelamar-pelamar itu gitu kan. Nah, tentu saya harus bisa mendapatkan melakukan seleksi dengan adil ya. Jangan sampai saya mengambil orang yang salah gitu ya. Orang yang sebenarnya memiliki kemampuan baik, yang bagus gitu, justru dia nggak terpilih gitu kan. Nah, bagaimana itu, sehingga untuk menyeleksi tersebut kita memerlukan suatu alat, ibaratnya baterai ujinya ya, baterai tes ya. Di sini suatu instrumen lah untuk memilih itu seperti apa. Nah, disitulah pentingnya ya, kita penting untuk membuat suatu instrumen ya, agar instrumen yang kita buat itu mengukur apa yang mengukur apa yang kita inginkan secara valid gitu kan. Kemudian dari hasil jawaban-jawaban itu juga kita harus bisa menganalisis. Jadi bukan hanya kita mendesain alat ukurnya saja, tetapi kita juga harus bisa menganalisis hasil-hasil jawaban yang diberikan oleh para pelamar tadi gitu, sehingga kita mendapatkan ya kandidat ya yang tepat gitu ya, yang bagus gitu kan. Nah, artinya apa dalam hal ini, masalah pengukuran ini banyak diperlukan di berbagai bidang, tidak hanya di psikologi saja ya, yang pengukuran yang berkaitan dengan psikologi ya ini awalnya lahirnya di bidang psikologi, tetapi dalam perkembangan berikutnya ini juga banyak digunakan ya, masalah pengukuran ini ya digunakan di bidang pendidikan, seperti tadi mengukur achievement, seberapa jauh pemahaman siswa kita terhadap pembelajaran yang sudah kita berikan ya, terhadap metode pembelajaran yang sudah kita berikan. Anak ini pahamnya sampai seberapa gitu, kalau apakah 100% paham dari materi yang kita berikan gitu kan, apakah dari sekian anak ini
yang dipahami hanya misalnya 30% saja. Nah, itu bagaimana cara mengukurnya? Berarti kita juga harus membuat suatu tes ya. Juga di bidang apa? Di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi, misalnya kita ingin mengukur tingkat kemiskinan ya, kemiskinan di suatu tempat gitu kan. Kemiskinan ini kan kalau dikatakan orang ini miskin apa enggak, kan banyak indikator-indikatornya ya. Kita ingin mengukur tingkat kebahagiaan gitu kan ya. Terus atau misalnya di bidang kesehatan ya, di bidang kesehatan di mana yang kita nggak bisa melakukan pengukuran secara langsung gitu ya, misalnya ya kayak tingkat keparahan gitu ya, tingkat keparahan suatu penyakit yang mungkin kalau misalnya mengukur tingkat keparahan penyakit kanker gitu ya, kita bisa misalnya dengan secara langsungnya ya mungkin ada sel-selnya kita cek, tapi ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keparahan penyakit itu sendiri ya, dari kondisi kejiwaannya ya, di dalamnya gitu, apa dia merasa happy atau enggak gitu kan, itu juga kan perlu suatu instrumen. Jadi disinilah peranan dari si item responsibility. Juga di sini ada katanya di bidang ini nih, militer juga ya. Ya, untuk menyeleksi calon-calon tentara itu juga perlu suatu tes juga, selain tes fisik misalnya ya, juga ada tes yang misalnya menguji kepatriotismenya seperti apa gitu kan, bisa dengan menggunakan instrumen dan seterusnya ya. Jadi ini manfaat-manfaat IRT ya. Jadi ada ibaratnya ada permintaan terhadap IRT ini di berbagai bidang gitu ya. Dan gitu. Jadi mereka-mereka yang ahli di bidang IRT ini nanti akan banyak dipakai ya, entah itu di bidang tadi pendidikan gitu ya, terus perbankan, terus di bidang industri juga kan bisa, pabrik dan seterusnya, karena atau ya di lembaga-lembaga yang mengurusi masalah tes gitu ya, kayak misalnya tes TOEFL gitu kan, kemudian IELTS ya. Nah, Anda lihat juga sekarang ada tes-tes yang berbasis komputer ya, CBT yang seperti itu ya, itu computer adaptive testing gitu. Nah, perhatikan itu untuk peserta A dengan peserta B. Nah, kan soalnya itu kalau tes berdasarkan komputer base itu kan soalnya ngacak ya, antara si A sama si B itu enggak persis sama gitu soal. Jadi ada bank soal di program atau sistem tersebut, itu nanti akan secara random gitu akan tampil gitu ya, untuk si A ini soalnya itu yang mana gitu kan. Nah, itu kan nggak persis sama antara peserta yang A dengan peserta yang B gitu. Nah, ini gimana caranya kita menyeleksi orang gitu ya. Nah, dengan tadi yang bentuk soalnya, form examnya itu berbeda gitu ya. Nah, bagaimana cara menyamakannya, mengequatingnya ya, mengequating atau menyamakan hasil jawaban dari si peserta-peserta tadi. Nah, untuk hal-hal yang seperti itulah nanti dibutuhkan IRT ya. Tadi ya, sering juga kan kita lihat soal UN gitu kan, soal UN di Jakarta dengan soal UN di misalnya di Papua itu nggak persis sama, tapi mungkin intinya kisi-kisinya ya terus sudah dibuat kisi-kisinya sih sama gitu, tapi kan yang mendesain soal juga kan ya nggak persis sama. Nah, itu bagaimana caranya mendesain soal ya, menyeleksi peserta dengan tipe soal yang berbeda tadi ya, ibaratnya formnya, bentuknya berbeda, tapi kita harus menyamakan. Jadi kita harus meletakkan si orang tersebut dalam posisi skala laten ya yang sama. Jadi kita itu baru bisa membandingkan si orang yang satu dengan yang lain apabila kita sudah menempatkan locate orang tersebut pada suatu skala yang sama ya, skala laten yang sama tadi. Jadi
Makanya kita harus buat dulu penduga apa dalam hal ini tetanya ya, di sini di IET dinominasikan dengan teta, itu penduga untuk karakteristik laten dari A si B ini itu berapa kita tempatkan dalam suatu skala, baru setelah itu kita bisa membandingkan. Nah, jadi nanti tadi dari si A sama si B, si A dapat soal yang karakteristik itemnya seperti ini, tingkat difficulty-nya segini, tingkat pembedanya segini, si B dengan tingkat difficulty-nya sekian. Nah, kita akan locate mereka gitu ya, akan menempatkan mereka pada suatu skala. Nah, jika sudah kita tempatkan pada suatu skala yang sama, baru kita bisa mengcompare, membandingkan peserta-peserta tadi. Oke. Itu tadi manfaat atau ya penerapan IRT ya. Jadi ini di sini juga disebutkan nih. Jadi untuk mendesain ya, merancang, membuat soal gitu ya, membuat tes ya, IRT ini manfaatnya ya, juga mengevaluasinya ya, mengevaluasi dari hasil tesnya itu sendiri ya, tes bidang pendidikan, psikologi. Nah, seperti itu manfaat dari IRT tadi. Oke, sampai sini. Nah, ini adalah suatu kasus ya. Ada yang tanyakan nggak sampai sini sebelum saya lanjutkan? Ntar kita jam 9 berjemur ya, istirahat dulu. Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Cukup ya. Oke. Belum, mungkin pada belum. Hah? Belum ada. Belum ada ya. Oke. Ini sebenarnya di sini, di buku ini di bab 1 ini pendahuluannya. Ini dia anggaplah dia menceritakan ya. Jadi ini ada dia untuk membuat motivasi untuk belajar IRT ini, dia memberikan suatu ilustrasi. Jadi ada orang nih namanya Dr. Testmaker. Nah, ini nama orang ya, misalnya asumsikan misalnya ini Dr. Ali atau Dr. Budi atau Dr. Ayu. Pokoknya dia ini kasih nama aja namanya. Pokoknya ini ada seseorang namanya ini, Testmaker, nama dokter. Nah, si dokter ini bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan yang concern pada pembuatan suatu instrumen ya, dalam menganalisis suatu instrumen. Nah, itu dia kerja di situ, di company itu ya. Jadi dia kerja di suatu company yang emang suatu perusahaan konsultan. Kan ada kan ya, kita di Jakarta juga banyak konsultan psikolog gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat nih BI atau misalnya perusahaan-perusahaan lain itu kalau misalnya mau merekrut pegawai itu nggak sih orang BI-nya itu langsung yang seleksi, dia menyerahkan itu ke suatu perusahaan konsultan yang emang bergerak di bidang ini. Kalau di sini dia tulis achievement and aptitude test. Jadi kalau di Jakarta itu ada ya biro konsultan yang kerjaannya memang untuk kayak gitu, merekrutmen pegawai. Di mana sih banyak itu ya konsultan itu untuk merekrut, menseleksi calon pegawai. Nah, di konsultan itu ya dia kerjaannya gitu, membuat suatu kuesioner, membuat suatu instrumen, membuat suatu tes. Nah, nanti terus dia juga yang mewawancaranya, nanti dia juga yang mengolah gitu. Nah, BI sih tinggal tahu jadinya gitu ya, mungkin dia nanti di tahap akhirnya sekali gitu, udah yang wawancara seleksi akhir setelah melewati yang tadi yang orang-orang biro psikolog tadi, baru mungkin terakhirnya udah tinggal 2 atau tinggal 3 gitu kan, mau menyeleksi 1 itu baru mungkin nanti yang direktur utama BI-nya misal gitu kan atau mana. Nah, itu seperti itu. Nah, ini anggaplah si Dr. Testmaker ini bekerja pada suatu perusahaan yang kerjaannya atau yang bidang kerjanya itu membuat atau menganalisis hasil-hasil aptitude test. Juga misalnya yaitu menganalisis tes TOEFL gitu misalnya, seperti kan itu ada lembaganya juga kan ya. Nah, tes-tes yang dibuat oleh perusahaan si dokter ini katanya nanti tujuannya untuk
apa ya, untuk digunakan gitu ya di sekolah-sekolah SMA ya, sehingga nanti ini akan menentukan dia ini untuk ke tahap selanjutnya gitu kan. Jadi dari high school, di sini bilangnya high school diploma gitu ya, apakah dia itu ya kompetensinya bagus atau tidak gitu ya. Jadi ini dari satu grade yang satu ke yang lain, dia ini mau juga bisa perusahaannya itu juga bergerak di suatu tes untuk mengevaluasi kualifikasi education. Jadi kayak misalnya nih, kalau di Indonesia kan ada sertifikasi dosen gitu kan, terus untuk menjadi guru juga ada sertifikatnya kan, sertifikasinya untuk menjadi akuntan. Nah itu untuk membuat sertifikasi itu, memberikan sertifikasi tersebut kan juga memerlukan suatu alat ya. Nah itu bagaimana dia harus membuat tes-tesnya tersebut ya. Nah di sini jadi katanya si perusahaan tersebut akan katanya ya selama ini dia menggunakan tes klasik ya, classical test theory katanya ya, model-model classical test theory ya, dulunya pakai itu gitu kan. Nah tapi katanya itu sekarang dia ingin mencoba katanya ya menggunakan ini item response theory ya. Nah, terus si Dr. Testmaker ini ya berpikir kalau saya mau menggunakan item response theory gitu kan di item response theory itu banyak model-model nih katanya ya. Jadi ini kira-kira model mana yang harus saya pakai katanya gitu ya, which model. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya, kenapa sih ya, kan sebelum-sebelumnya nih pakai tes teori pakai classical test theory kan, kemudian ternyata setelah dia menggunakan classical test theory ini ya ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan gitu, misalnya bahwa apa tadi ya, salah satunya misalnya peserta yang terpilih gitu kan, tadi dia karena melihat skor akhir, peserta yang terpilih terlihatnya pandai gitu ya, padahal dia mungkin menjawabnya ke item-item yang tertentu aja gitu kan. Nah di sini ya dia udah menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam CPT tadi karena adanya saling ketergantungan ya, karakteristik item bergantung kepada karakteristik orang juga bergantung kepada item ya, sehingga dia ingin mencoba menggunakan item response theory ini. Tapi untuk menggunakan item response theory ini, nah dia ada ya terbersih pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, kan di IRT itu banyak model-model nih. Jadi model mana yang harus saya pakai? Kenapa harus pakai model ini? Apa alasannya kalau saya memilih model ini dan seterusnya. Kemudian algoritmanya juga kan di IRT itu banyak. Nah, algoritma mana yang akan saya pakai untuk menduga parameter? Tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa parameternya ini secara garis besar ya bisa dibagi dalam kedua kategori, parameter yang terkait item dan parameter yang terkait kepada orang gitu ya. Juga kemudian program komputernya yang harus dipakai yang mana gitu kan. Nah terus gimana kita menilai kecocokan model ya, kalau misalkan tadi dari sekian macam model IRT itu saya pilih model A gitu, kira-kira udah cocok atau belum dengan data yang kita punya gitu kan, kalau saya pilih model ini gitu ya. Sama dengan di regresi juga kan kita ada goodness of fit ya. Nah di IRT juga sama seperti ini. Nah, juga mungkin apakah ada hubungannya enggak ya dengan banyaknya tes, length tes gitu ya, lamanya tes, atau misalnya length tes ini bisa terjemahan dengan banyaknya item ya, banyaknya item dengan ketepatan dalam pendugaan ya, pendugaan kemampuan seseorang. Apakah dengan semakin banyaknya tes kita semakin presisi dalam menduga ability gitu ya, dan seterusnya. Ini ada berbagai macam pertanyaan kenapa gitu ya harus pakai IRT gitu dan seterusnya di sini. Nah sehingga nanti ya, dalam IRT ini ya memang, nah terus juga nanti dalam IRT juga kita akan bisa mendeteksi gitu ya kemungkinan adanya suatu item yang berbias atau tidak. Jadi dari item-item yang
ada gitu ya, nanti kita cek, bisa kita deteksi item mana yang nggak layak ya, mungkin yang bisa kita revisi ya, karena mungkin item itu tidak apa ya, tidak sifatnya tidak apa ya, di sini memiliki sifat berbias ya, tidak mengukur apa yang sebenarnya akan diukur gitu ya, dan seterusnya. Oke, nanti jadi dalam RT nanti kita akan berikan penjelasan mengenai konsep-konsep dasar ya, kemudian pendudukan-pendudukan parameternya ya, dan seterusnya. Nanti model-modelnya kita akan lihat model-model dalam IRT seperti apa. Nah, ini ada batasan dari CPT ya, disebut juga dengan threshold ya. Nanti ini saya minta Anda nanti menulis ya, menuliskan. Nah, dari sini ini bisa dilihat ya, keterbatasan dari CPT, kemudian kelebihan dari IFT ya, di sini. Oke, reliability ya apa. Dan mungkin ini kalau dalam hal pengukuran ada hal-hal atau isu-isu yang perlu diperhatikan ya, masalah reliability, masalah validity ya, validitas, reliabilitas. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini juga nih limitation ya, ada test oriented ya, sementara IRT ini item oriented ya. Oke. Nanti dari yang bab ini Anda ya nanti gunakan dengan bahasa Anda sendiri ya di sini. Jadi ini adalah kelebihan dari IRT ya. Jadi tadi di sana di kalimat di atas sebelumnya ya, yang ini tadi yang saya highlight ini merincikan tentang keterbatasan dari CPT. Nah, keterbatasan itu ya, akhirnya berdasarkan keterbatasan tersebut muncullah IRT ya di sini. Jadi for this reason psychometrician ya mencari alternatif teori dari CPT tadi ya untuk melakukan pengukuran. Nah, karena kenapa dia perlu mencari alternatif metode lain gitu kan, karena dia ingin metode yang yang bisa digunakan itu adalah yang memiliki karakteristik yang seperti apa. Nah, yang seperti inilah yang karakteristik inilah ya yang merupakan kelebihan dari IRT ya, yang mengatasi keterbatasan dari CPT tadi. Oke, sampai sini. Bisa diikuti ya. Kita berjemur dulu ya. 10 menit ya. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum. Bentar ya, berjemur dulu 10 menit. Waalaikumsalam, Mbak. Bentar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Anda udah kuliah lagi ya? Iya. Iya, Bu. Jam berapa kuliahnya? Ini sama nggak sih semuanya? Sudah kuliah laginya nih yang ada lagi nanti yang anak ini ya, yang statistik 2017 ada jam 10 sama saya. Nah, kemudian saya mau tanya untuk yang mengikuti Satria Data, ya. Itu kan besok ya dikumpulkannya, yang untuk ikut lomba yang SIC dan apa? SIC ya. Udah ngumpulin atau belum ya? Coba. Ada yang sudah ngumpulin atau enggak? Atau belum? Ada yang sudah mengumpulkan? Saya tanya dulu. Belum? Oke. Nanti ini tolong ya besok ya paling lambat setelah dikumpulkan. Kemudian tadi untuk yang soal IRT-nya dikumpulkan paling lambat hari Minggu ya, bisa ya? Ini soalnya Insya Allah bisa, Bu. clue-nya, petunjuknya udah saya berikan di situ. Ya, Anda tinggal menjelaskan dengan bahasa Anda sendiri ya. Ya selain dari buku itu boleh juga kan di internet juga banyak ya Anda browsing. Yang intinya sih itu tadi saya ingin apa sih yang disebut scaling gitu kan. Kemudian karena IRT ini prinsipnya adalah melakukan pengukuran, sehingga hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan kalau kita melakukan satu pengukuran ya, pengukuran pada suatu objek atau individu. Nah, itu sudah saya berikan juga clue-nya di situ di buku The Ayala boleh, dan di buku-buku yang lain juga sebenarnya dibahas juga ya masalah pengukuran. Kemudian keterbatasan CTT tadi ya, sebenarnya tadi secara sepintas sudah saya jelaskan juga. Saya ingin Anda bisa menuliskannya ya dengan bahasa Anda. Keterbatasannya apa, kemudian kelebihan-kelebihan dari IRT ini apa ya. Nah, itu Anda baca di buku Hamilton, di Ayala juga ada, bisa juga dari literatur lain boleh gitu ya. Nah, kelebihan-kelebihannya ya, sehingga kenapa IRT ini muncul gitu kan, atasi kekurangan atau keterbatasan pada CTT. Kemudian juga tuliskan model pada CTT tadi ya, dan dijelaskan ya model tersebut, simbol-simbolnya itu apa, terus maksudnya apa. Bukan berarti misalnya X itu artinya ini, nah, tapi jelaskan dengan bahasa Anda gitu ya, relationship atau keterkaitan antara variabel-variabel yang ada di model CTT tadi. Selain menjelaskan juga berikan asumsi-asumsinya pada CTT tadi ya. Oke, demikian ya hari ini. Ya Anda bisa mulai nyicil lah mungkin dari sekarang, karena itu sebenarnya untuk kuliah IRT masih banyak kan waktunya. Bisa kerjain nomor 1 dulu misalnya yang gampang gitu ada kan ya. Jadi nanti nggak terlalu banyak bebannya ya, tidak terlalu berat. Oke, saya akhiri ya kuliah hari ini. Nah, Anda silakan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan ya. Saya mohon Anda juga banyak membaca dari literatur gitu ya, yang tadi sudah saya sampaikan 2 buku itu dibaca, mohon. Demikian kuliah pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya. Sibuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya udah keluar. Oki, David, Manda, Wahyu tidur. Enggak ya, gue masih jawab nih. Oh iya benar. Oki, Manda, Manda. Davin tidur. Halo. Fix. Davin nggak tidur. Gue sekali. Vin bantuin gue, Vin. Berarti apa? Ini gue mau ngetes Zoom gue. Pindah channel aja di sini. Bukan lapak, woi. Oh iya, ada cewek nih. Lah ini Bubar, uy. Ini record gak? iya. Iya, record Iya makanya. sengaja nggak apa-apa. Nah. Nggak apa-apa bertiga aja ya.